percakapan semacam ini mestinya ada di Jogja, ada di Makassar, ada di mana-mana. Karena kita ingin himpun kemampuan negeri ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berkebudayaan, dan Indonesia yang mampu untuk mengatakan kami bangsa yang sudah memerdekakan diri dari penjajahan. Yes. Oke. Jadi ayolah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Ayo anak muda, tadi aku ngomong gitu, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau, kalian aja jadi pemenang di negara kita ini, bukan jadi penonton. Setuju? Ayo kita berjuang. Tak rewangi. Ayo pengen ngangkat beras, aku neng Aceh ngangkat sendiri. Ini model terbaik. Karena Pak, demokrasi itu berangkat dari forum, berangkat dari opini, berangkat dari argumen. Dari situ kemudian baru di eksekutif, legislatif ada political will apa enggak. Surabaya adalah bentuk, ada argumen, ada akal sehat, ada political will. Nah inilah menjadi model Surabaya. Lagi pahlawan ekonomi ini diadakan lagi supaya warga Surabaya bisa merasakan bagaimana hasil perekonomian Surabaya. Karena dari sekarang jauh beda sekali pahlawan ekonomi UKM Surabaya ini. Mohon pertolongannya, saya seorang ayah yang sudah 3 tahun menjadi korban begitu banyak dari begitu birokrasi lempar sana lempar sini sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kementerian dan sebagainya. Nama saya Dani, saya seorang pekerja semi kasar. Saya ingin langsung bertanya ke Bung Rocky. Bung, di sini kan sesuai dengan diskusinya kemanusiaan dan tata peradaban kota. Tapi gimana kalau menurut Bung Rocky, segelintir penguasa ataupun elit yang ada di sana malah membentuk suatu diskursus di mana peradaban itu harus sesuai dengan pengkondisian, tidak boleh ada kritikan. Padahal kalau kita ingin membentuk generasi emas, kita harus berpikir, kita harus kritis, kita harus punya pemikiran. Itu gimana Bung Rocky? Apakah sudah terlalu parah dan bisa diperbaiki atau ya kita pasrah sajalah gitu? Gimana Bung? Terima kasih. Langsung, lagi cepat. Langsung jawab. Oke, saya tidak lihat suasana itu tuh. Kalau Anda ucapkan itu, artinya Anda bandingkan apa yang ada di ruangan ini dengan apa yang ada di Solo, apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Medan itu kan. Tapi di sini betul-betul sangat demokratis tuh. Orang bisa bicara langsung dijawab oleh wali kota. Bu Risma ngoceh kiri kanan dan gak ada, kan di sini nggak ada batasnya. Jadi praktek semacam ini yang disebut demokrasi deliberatif kalau pakai istilah teknisnya tuh. Sama seperti di Yunani dulu tuh, di depan pasar aja seorang bisa ngomong suka-sukanya tuh. Tetapi itu mengandalkan ada kesetaraan etika, kesetaraan kemampuan untuk menilai itu. Nah saya anggap bahwa Ibu Risma, dia punya 3 kapasitas. Pertama, kapasitas metode, itu cara menyelesaikan soal, karena dia terjun melihat faktanya tuh. Yang kedua, dia punya value. Dia punya sesuatu yang di dalam dirinya, built in dalam hidupnya, itu nilai kejujuran, nilai keadilan. Yang ketiga, dia punya intuisi. Nah intuisi ini yang gak dipunyai oleh banyak orang. Kalau soal kemiskinan, soal kesejahteraan, yang paling punya intuisi terhadap ketidakadilan adalah perempuan. Kenapa? Mereka lah kaum perempuan ini yang menggelisahkan isi rahimnya nanti. Kalau dia melahirkan, apakah anaknya dapat sekolah? Setelah suaminya pulang, apakah kopinya masih ada gula? Jadi perempuan punya kepekaan karena intuisi mothering dia itu. Jadi saya anggap bahwa ini peristiwa yang unik, kita bisa bicara apa adanya dan mampu untuk membayangkan bahwa percakapan semacam ini mestinya ada di Jogja, ada di Makassar, ada di mana-mana. Karena kita ingin himpun kemampuan negeri ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berkebudayaan, dan Indonesia yang mampu untuk mengatakan kami bangsa yang sudah memerdekakan diri dari penjajahan. Dan karena itu tidak ingin dijajah lagi oleh elit-elit di Jakarta. Itu intinya tuh. Ya sekali lagi saya anggap bahwa Surabaya akan jadi bukan sekedar role model, pelopor untuk menghasilkan kembali Indonesia baru. Oke? Ya. Cukup ya. Terakhir sebelah sana. Terakhir Ya. dari sisi kiri belum. Kiri ya. Sedang. Silakan Mas Eno untuk memilih.
Yang cewek. Perempuan, Bu Risma bilangnya perempuan. Bu Risma request Ayo Ibu perempuan. cepet langsung, teman-teman langsung ini. mic-nya. Ini Dari situ aja Bu, ayo. Situ aja. Langsung nama segala macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aminah. Saya adalah binaan Ibu Risma, pahlawan ekonomi Surabaya. Alhamdulillah sekali diberi kesempatan. Saya cuma ngomong cerita. Kenapa pahlawan ekonomi ini tidak ada lagi? Saya mohon ada pelatihan lagi Ibu. Karena warga Surabaya banyak yang pingin merasakan seperti saya. Saya adalah pahlawan ekonomi dari 2010. Banyak warga Surabaya yang belum merasakan seperti saya Ibu yang dibina Ibu Risma. Saya kepingin lagi pahlawan ekonomi ini diadakan lagi supaya warga Surabaya bisa merasakan bagaimana hasil perekonomian Surabaya. Karena dari sekarang jauh beda sekali pahlawan ekonomi UKM Surabaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Aminah, langsung Bu Risma. Semanggi ya Bu ya? Oh Ya. iya. Aku nggak ketok Bu Aminah, aku nggak mau. Oh, Bu Aminah. Jadi ya Bu Aminah ini udah minta tolong, dia punya Mercy, mobilku kalah kok. Dia punya BMW, mobilku kalah. Ya, jadi aku Bukan untuk saya Ibu, tapi untuk warga Surabaya yang lain Ibu. Tadi aku bilang bukan untuk Bu Aminah, dia nggak untuk. Jadi anak-anak muda, Bu Aminah dulu itu hanya lulus, bukan dulu sih, emang lulusan SMP ya Bu. Lulusan SMP. Ya benar, saya nggak dulu sekolah, saya cuma lulusan manggul SMP. Semanggi. Sehari-hari dulu manggul Semanggi, naik bemo, dia sehari paling banyak dapat 100.000. Sekarang ini mobilnya BMW, Alhamdulillah dengan jadi anak-anak muda tadi yang aku sampaikan ini real. Jadi aku ingat mulai dulu kemiskinan, aku nanya waktu awal wali kota, berapa persen yang miskin? Awalnya kepala Bapeda ngomong 14%. Aku ngomong aku nggak percaya, aku banyak turun di lapangan. Ibu mau tahu yang sesungguhnya? Ya 32% Bu, sesungguhnya. Oke, aku pakai 32%. Terus Bu, nanti bagaimana dengan DPR? Oh, itu urusan politik, urusan saya sebagai kepala daerah, saya bilang. Akhirnya aku pakai angka 32% itu. Dan aku lihat datanya ternyata suaminya udah bekerja. Ada yang sopir bemo, ada yang satpam, ada yang dulu belum terkenal ojol itu. Ada satpam dan ada. Nah, akhirnya udah aku latih ibu-ibunya harus hidup mesin yang kedua. Dan ternyata itu Bu Aminah belum, itu ada yang sebulan rata-rata di atas 1 miliar lebih itu. Mana itu Bu Dia? Bu Dia cookies mana? Tadi aku dikasih cookies, tak titipkan ini biar dirasakan Bung Rocky Gerung, tak kasihkan. Jadi buruk dia masih utang aku ya kuenya ya. Dirasakan Mbak, enak itu kuenya dia. Nah, jadi tadi anak-anak muda, harusnya kita bersyukur sudah ada pemerintah yang membantu. Nah, terus kalau kurang bagaimana? Apa masalahnya? Aku mulai, bukan karena orang tuaku nggak mampu. Aku dulu kuliah dipegangi mobil sama bapakku. Tapi bukan itu. Tapi kita harus berjuang di dalam kehidupan ini. Jadi aku akhirnya apa? Aku dikasih tahu ada dokter waktu itu, ayahnya dia orang Iran. Dia ngomong, Risma kamu bisa cari uang. Itu datangi orang yang bangun-bangun. Tak datangi aku enggak malu-malu. Butuh gambarin enggak? Butuh gambar ini enggak? Dapat. Jadi aku waktu kuliah, aku bisa beli sepatu Beli sendiri. Zaman itu sepatu Beli harganya 1 juta. Ya toh, tiba-tiba aku dipinta ibuku harus jadi PNS. Kan? Karena suamiku sudah swasta, jadi maunya PNS yang nyaman ya. Oke, demi orang tuaku, aku ngikut. Bayarannya piro? 60.000 bayarannya. Padahal aku biasa nerima 200.000, 300.000 dari gambar-gambar itu. Jadi ayolah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Ayo anak muda, tadi aku ngomong gitu, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau, kalian aja jadi pemenang di negara kita ini, bukan jadi penonton. Setuju?
Ayo kita berjuang. Tak rewangi. Ayo kongon ngangkat beras, aku neng Aceh ngangkat sendiri. Jarene Pak Guyonan mbak Pak Ganjar. Pak Ganjar kan berangkat duluan. Nanti carikan tempat untuk bantu. Mbak melo awakmu iku kesel katanya gitu. Tapi buktinya nggak apa-apa, sehat aja. Ya toh? Ayo anak-anakku semua bangkit. Jangan pernah ngandalkan hidup kalian pada orang lain, ya. Jangan pernah, siapapun itu. Karena kita diberikan kaki, tangan, mata, telinga sendiri oleh Tuhan. Kita bukan nunut telinga kita kepada orang lain. Ya, setuju? Ayo kita, gak apa-apa. Kenapa malu? Saya ngomong sama orang ada penyedot. Kowe kok iso golek duit loh ini. Dia pertama jadi MC gini. Kamu bisa cari, bener dia cari jadi MC sukses. Ayolah. Ya, ayo. Jangan gantungkan hidup kalian pada. Lah kalau sehari, coba hitung waktu kalian. Aku tak hitung. Kalau sehari aku mau berangkat ke kamar mandi aja, itu tak hitung. Aku harus bawa ini. Kalian pasti tidak percaya. Aku jadi menteri sosial, saya ngosek kamar mandi. Jam 12 malam masih nyikat sepatu suamiku. Ayo. Ada yang bisa begitu? Aku ditanyain sama sopir. Jam 1 di kantor. Bu, hujannya deras. Keluar aku jam 1 malam. Karena aku tinggal di rumah pribadi, nggak ada parkir mobil dinas. Mobil dinas ada di rumah dinas. Aku nggak ada. Aku naik taksi. Jam 1 malam. Sopir di depan, Bu gimana ini? Nggak apa-apa Pak, tenang. Ada polisi yang jaga pos di depan. Nggak apa-apa, tenang aja Pak. Catat nomornya, nanti Bapak tanya nomor teleponnya sopir taksi. Berangkat aku jam 1 malam. Takut? Enggak. Wani bonek kok. Ya. Jadi kenapa kita mesti takut? Aku itu dulu di Alas Malang itu ada jembatan yang turun. Ingat yang di sana? Daerah itu ada jembatan yang turun. Pada saat jam 1 malam, boleh ditanya ajudanku. Banjir, jembatan nggak kelihatan. Sopirku ngomong, Bu, saya nggak berani lewat. Kenapa saya bilang itu? Kalau ada papa sama ibu, saya dihabis sama warga Surabaya. Lewat, saya bilang itu. Ajudan saya, coba kamu lewat. Iya Bu, dalam Bu, katanya. Oke, kamu ajudan pegang jembatan kanan, aku pegang jembatan kiri, karena nggak kelihatan jembatan. Lewat, sopir mobil lewat. Lewat, aku naik. Pak, nggak apa-apa kan? Saya bilang, Pak tahu saya ngomong sama sopirku. Itu aku bisa merasakan ketakutan wargaku. Kalau aku tidak nyoba, wargaku skenter, aku salah. Tapi karena aku nyoba, akhirnya tak bikinlah jembatan itu tinggi sekarang ini. Nggak ada tuh jembatan sekarang yang pendek, gitu loh. Ya, pernah di tol. Sopirku udah tak kasih tahu, jam 10 malam aku dari Jakarta. Pak lewat bawah, tiba-tiba dia masuk tol. Ternyata sudah 5 jam tol itu macet. Aku ngomong, Febri saat itu, Febri turun. Kalau ini nunggu jalan, kita nggak tahu sampai jam berapa akan jalan. Turun kamu. Kamu hanya bawa AT, kamu bawa ranselmu, bawa duit. Saya jalan. Tanganku habis itu patah. Bung Rocky tahu. Saya pernah ke Silicon Valley, ke San Francisco. Saya pergilah ke salah satu startup. Saya mampir gitu. Saya ngomong hari Sabtu, saya tidak diterima. Mana boleh-boleh mau hari Sabtu kan? Dia ngomong, aku maaf ya, ternyata di bawah ada anaknya belajar. Itu anakku belajar. Maaf ya, aku ganggu kamu karena Sabtu-Sabtu kamu tetap harus ke kantor. Dia bilang apa? Oh, di ruangan ini semua gila. Tapi yang paling gila kamu. Mana ada wali kota bersihkan got, katanya gitu. Saya digitukan. Nah, tangan saya ini patah karena masuk got. Malu-maluin kan? Ya, nggak intelek blast. Ya, jadi apa yang terjadi? Turun, aku ngomong turun, aku jalan kaki di situ. Semua sopir-sopir sudah pada di luar mobil semua karena udah 5 jam. Aku ngomong, Bab, kalau aku lewat jalan biasa, pintu tol keluar, ini lama kita jalan kaki. Aku mau naik ke situ, tahu jembatan penyeberangan yang di dekat sampahnya TPS-nya Jambangan itu, tahu? Ya kan? Aku naik ke situ. Bu, nggak bisa Bu, katanya ajudanku. Tangan ibu habis patah gitu. Kenapa saya tadi cerita patah tangan?
Aku bilang, nggak apa-apa, kamu naik. Kalau kamu bisa, aku pasti bisa. Aku posisiku tanganku baru seminggu jatuh, baru dioperasi. Aku naik lah ngikuti dia. Tiba-tiba di pagar gini ada mobil patroli polisi lewat. Loh, Bu Risma katanya. Aku bersyukur, untung nggak dikira hantu aku. Itu kan gelap, ya kan? Dia bilang, Pak polisi, tolong tak stop, tolong antar aku ke taksi. Ibu dari mana? Mobilku ada di bawah, saya bilang itu. Antar aku ke taksi. Diantarlah pakai taksi aku ke sana. Akhirnya aku ngomong, di sub sudah tak suruh ke sana, nyegati semua harus lewat bawah karena supaya tol berhenti. Akhirnya aku di Jalan Dupa. Aku nyegati, ayo balik, nggak boleh lewat bawah, nggak boleh lewat tol. 2 jam kemudian supirku datang. Jadi anak-anakku, tolong ayo. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kalian mau, keberhasilan akan ada di tangan kalian. Yakin Ibu? Ayo, ya semangat. Tidak ada lagi, tadi dikasih kesempatan sama Pak Wali. 5 juta, ayo manfaatkan. Susah cari 5 juta, tahu? Susah, kamu tahu. Aku pernah dalami PKL, pemulung itu. Sebulan 300.000. Aku pernah masuk kolong jembatan di Jakarta, katanya pencitraan. Aku mikir ini nggak kelihatan di jam 8 malam, nggak kelihatan sama sekali di bawah pencitraan. Pagi, nggak kelihatan apa-apa jam 8 malam itu di kolong, jam 8 pagi itu di kolong jembatan. Aku mikir ada ular gitu, dimakan lah aku. Pencitraan katanya. Repot ya. Ya, jadi aku sampai dimarahi di DPR, katanya pencitraan. Kurang kerjaan apa pencitraan ya. Jadi, ayolah. Bisa 300.000 coba. Ayo kita bisa. Kalian dengan bekal ilmu-ilmu kalian. Ini jadi di Kiromae Surabaya ya. Gak apa-apa ya? Apa-apa toh? Ayo ini tak kompori, ayo aja. Jangan diam, ambil itu. Kesempatan itu. Susah cari orang 5 juta itu. Apa? Kurang bersyukur. Ayo, itu anak muda itu. Aku nggak nyeneni awakmu loh ya. Mana itu? Anjene ngomongku kayak gini ya toh? Ya, ayo anak muda. Kesempatan itu mah dia arek mlayu dadakno. Nang di areke, metu. Endi? Hah? Mulai. Lah mulai lho piye? Kena mental, Bu. Hah? Lah kok mulai? Lek bonek ngadepi aku ya. Tepuk tangan untuk Bu Risma, tepuk tangan semuanya. Yang paling meriah. Pecah. Arek Surabaya. Oke. Terakhir mungkin Mas Eno, teman-teman mohon maaf ya waktunya karena sudah larut. Dan pasti banyak Bu yang kangen jenengan Bu di sini Bu. Banyak yang mau tanya, banyak yang mau Kangen diseneni ya. Iya, kangen diseneni kayak tadi juga sepertinya. Banyak yang kangen, tentu kemudian teman-teman yang lain banyak menyampaikan aspirasi, tentu banyak. Mungkin Mas Angga karena tadi mengawali Iki menyimpulkan dan juga mengelaborasi. Silakan Mas Angga. Ya. Baik. Iya, saya mau ngomong singkat aja sebetulnya bahwa jadi dari tadi itu diskusi dialog kita dengan Bu Risma, dengan Bang Rocky, interaksi semua antara elit, kemudian kita semua, ini bentuk dari bagaimana kalau kita lihat Bu Risma ini adalah bentuk dari proses demokrasi secara langsung. Jadi kita sedang, soalnya ini model terbaik, karena apa? Demokrasi itu berangkat dari forum, berangkat dari opini, berangkat dari argumen. Dari situ kemudian baru di eksekutif, legislatif ada political will apa enggak. Surabaya adalah bentuk, ada argumen, ada akal sehat, ada political will. Nah inilah menjadi model Surabaya. Jadi kalau tadi dibilang, misalnya Bang Rocky bilang kita ada problem soal pilkada langsung mau diwakilkan lagi. Ini levelnya ini bagaimana biar ada pemimpin-pemimpin kayak Bu Risma itu semakin tampil semakin banyak. Saatnya adu argumen. Kok dibawa lagi mundur ke belakang. Jadi kalau misalnya kita pemilihan tidak langsung dalam konteks partai politiknya belum bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat, nggak ketemu model-model kayak Bu Risma kayak gini. Hanya bisa muncul model-model seperti pemimpin seperti Bu Risma yang dia paham betul tentang persoalan konkret yang ada di lapangan, punya empati, punya mampu membangun argumentasi, bisa dipilih oleh berbagai macam lapisan ini. Itu adalah produk dari pemilihan
yang hadir secara langsung. Pemilihan, proses demokrasi yang berjalan dipimpin oleh common sense, oleh akal sehat. Nah di sini Surabaya itu telah menjadi inovator bagi tampilnya demokrasi yang sehat, dan kita mencoba memperjuangkan kembali demokrasi ini akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bung Angga. Bung Angga dengan urgensi tentang kenapa kok pemilu harus langsung. Karena pemilu langsunglah yang melahirkan sosok seperti Bu Risma. Karena apa Bu tadi Bu? Pemilu langsung bisa hemat biaya Bu Risma. Kenapa Bu kok pemilu langsung? Gak duit-duit soalnya saya. Duit, ya. Gak duit-duit. Tapi Baik. itulah yang melahirkan. Maka sekarang kita akan tutup setelah ini. Can I, excuse me? Boleh satu gelas Gimana Sharing. bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh apa enggak? Cukup ya? Cukup ya? please, Cukup ya? please, I beg you. Ibu Risma, please, I beg you. Boleh Bu? Cukup ya? Bukan aku yang berkuasa. Saya kira- Waduh dibayar orang gini. Rek. Moderator pun Cukup ya kita ya? berpegang pada hak kedaulatan rakyat. Please. Bagaimana Mas Eno? Nanti setelah forum mungkin bisa kita bicara bareng. Mungkin Iya. cuma 30 detik saja, Bu. Setelah forum Pak, itu Pak teriakannya Pak. Oke, 30 detik ya. Oke, 30 detik kita silakan. Ayo, Oke, monggo. terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Frison Parsauran Sitanggang, warga Surabaya. Kebetulan saya teman satu SMP dari Bapak Wali Kota Surabaya yang terhormat, yang saya hargai. Sudah 10 detik Pak. Oke, pertanyaannya adalah kalau bicara tentang humanity, saya seorang ayah yang sampai sudah 3 tahun ini berjuang untuk yang namanya humanity untuk anak-anak saya, di mana perlakuannya tidak menunjukkan tentang humanity care, not prioritizing best interest of child. Itu, mohon pertolongannya. Saya seorang ayah yang sudah 3 tahun menjadi korban begitu banyak dari begitu birokrasi lempar sana lempar sini sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kementerian dan sebagainya, KPAI juga, sampai KPAI bertanya kepada saya apa sudah bersurat ke sana ke sini. Yang saya jawab langsung, yang belum bersurat adalah saya belum bersurat ke Tuhan. Terima kasih. Jadi nanti tidak lanjuti oleh Cak Ji ya. Karena Cak Ji nanti bukan orang aspirasi. Ya nanti Ya. setelah ini forum nanti Bu Risma nanti akan Bu Risma, Mas Heri tentunya juga nggak akan tinggal diam, nanti akan kita kontak. Pak Inti akan juga bertanggung jawab Pak. Tenang saja ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas kebesaran hatinya karena nggak kemudian langsung teman-teman untuk kemudian bertanya. Terima kasih juga Bu Risma, terima kasih juga Bung Rocky, terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Heri, terima kasih Cak Ji, terima kasih teman-teman semuanya. Kita closing bahwa kemudian zaman dulu mungkin pemimpin dunia adalah kerajaan. Tahun-tahun kemarin pemimpin dunia adalah negara, tapi besok pemimpin adalah dari kota, dan itu dari kota Surabaya. Bentar, ini belum selesai teman-teman semua. No Rocky, no party. No Rocky, no party. Kita tutup forum ini dengan pendapat dari Bung Rocky. Duduk dulu sebentar, kita tunggu apa yang menjadi pemikiran Bung Rocky untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bung No Rocky, no mainkan. party, silakan. Oke teman-teman, saya menyerap dengan sempurna energi intelektual dan energi perlawanan dari teman-teman muda di sini. Dan itu saya percaya bahwa Surabaya sudah saatnya rakyat bangkit dan berjaya. Surabaya, oke. Yes. Oke.